Update kasus Subang. Tiba-tiba Yoris dihujat dan diteror tentang yayasan yang dikelolanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Sudah hampir 6 bulan, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23 di Subang masih belum terungkap. Terlalu lamanya dalam pengungkapan kasus Subang atau kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang membuat rasa penasaran publik sampai berbuntut panjang. Seperti yang tengah dialami Yoris Raja Amanullah, anak dari almarhumah Tuti. Yoris 34 merupakan anak sulung korban Tuti Suhartini sekaligus sebagai saksi dalam kasus Subang. Semenjak kematian ibu serta adiknya dalam kasus Subang, Yoris justru mendapatkan banyak perhatian. Terkadang dirinya mendapatkan rasa simpati dan rasa iba dari masyarakat. Meskipun begitu, seiring dengan berjalannya kasus Subang yang berlangsung, kini sosok Yoris pun tuai pro dan kontra. Bahkan tak sedikit pula netizen yang kontra dengan sikap Yoris yang akhir-akhir ini usai dirinya memutuskan untuk pindah ke kubu sang ayah, yakni Yosef. Belakangan ini justru mencuat tentang Yoris yang mendapat teror dari warganet yang menyinggung tentang yayasan yang dikelolanya. Bahkan yayasan tersebut pun tak lepas dari sorotan publik dalam kasus Subang. Kini konflik di Yayasan Bina Prestasi Nasional kembali mencuat usai muncul petisi yang mendorong untuk mengusut dugaan pencucian uang yang ada di yayasan tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan kanal YouTube Yoris yakni Yoris and Family juga menjadi sasaran serta teror bagi Yoris. Banyak komentar dari netizen yang mengikuti kasus Subang yang menyinggung tentang yayasan kepada Yoris. Akan tetapi, sikap serta jawaban Yoris nampak disayangkan oleh beberapa netizen. Di dalam salah satu video, terlihat Yoris tengah asik bermain mobil remote control yang baru saja dibelinya dari sebuah toko mainan. Tak lupa Yoris juga memperlihatkan koleksi mobil remote control miliknya. Di postingan sebelumnya, Yoris juga memperlihatkan kebersamaan keluarganya ketika berlibur di beberapa lokasi wisata. Netizen bukannya mengomentari video Yoris, justru beberapa netizen menyinggung tentang yayasan. Langkah bergabung dengan Yosef ternyata berbuah petisi yang meminta Yayasan Bina Prestasi untuk diaudit. Harusnya Yoris tidak bergabung kepada siapapun, tapi berjuang agar pembunuhan sadis terhadap ibu dan adiknya bisa terungkap. Tapi nasi sudah menjadi bubur, bukan untung yang didapat, tapi dir jengjangar yang didapat, tulis komentar seorang warganet. Akan tetapi, komentar tersebut sama sekali tak dijawab Yoris. Kemudian ada juga yang memberikan komentar jika sebagai ketua yayasan, Yoris tak sepantasnya bermain remote control. Ketua yayasan kurang pantas bikin konten mainan anak-anak, Kang. Saran saya, bikinlah konten yang mendidik, yang bersangkut paut dengan dunia pendidikan. Misal, bagaimana sekolah yang Anda bina kesehariannya, perkembangan murid-muridnya, dan lain-lain. Itu jauh lebih menunjukkan wibawa seorang ketua yayasan. Nuwun maaf, tulis warganet. Kemudian Yoris pun menjawab, siap, makasih sarannya Mbak atau Mas. Maaf, konten saya ya nyenengin anak aja. Kehidupan saya sehari-hari diary of my life, ujar Yoris. Di komentar selanjutnya, ada hubungannya dengan yayasan dan sekolah, karena Danu bilang SPC dan stempel. Lalu Yoris pun menjawab singkat, buser ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.